Yuk ketemu lagi di kontennya miniplan.itp. Jangan lupa subscribe mp.itp. Nah, kita sekarang mau PKL, praktek kerja lapangan, Bu. Ya. Jadi saya ada bersama Ibu Dokter Ibu Ayu. Ya, halo. Nah, Ibu Ayu ini salah satu pemain kaktus di Bali. Salah satu orang yang punya koleksi bagus. IG-nya apa, Bu? IG saya taru.tresna. Jadi teman-teman salam kenal, bisa follow IG saya ya. Jualan juga nggak? Kadang-kadang. Karena, Kasihan. karena koleksinya bagus. Jadi di Bali ini beberapa teman itu koleksinya mantap. Makasih. Nah, hari ini kita mau belajar grafting. Dari kemarin kontennya Miniplan ini kebanyakan grafting. Ya. Tapi materi sekarang kita grafting Lopopora. Jadi Lopopora itu ada bedanya ya dari kaktus lain ya untuk graftingnya. Nah, sekarang waktu dan tepat saya persilakan kepada Ibu Dokter. Oke. Salam kenal semuanya. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menggrafting Lopopora. Jadi Lopopora itu banyak jenisnya dan bisa diperbanyak dengan seedling, kemudian bisa diperbanyak dengan potelan, bisa diperbanyak dengan grafting. Dan kalaupun dari grafting itu juga gampang dan menurut saya cukup cepat untuk diperbanyak, dengan hasilnya bisa kita lihat di sini. Jadi ada yang ini Lopopora Williamsi variegata. Ya, warnanya cantik banget, anaknya banyak, bisa cepet tuh kita potel-potel. Kemudian di sini bisa kita lihat ada Lopopora Fricii kalau nggak salah, Fricii di grafting juga tapi on peres. Jadi untuk Lopopora itu bisa kita grafting di mana saja, bisa di peres kiosis, bisa di serius, bisa di jus berti, buah naga juga bisa, ataupun bisa kita tanam biasa. Jadi ini juga jenis Williamsi, soalnya Williamsi paling murah, paling banyak. Williamsi ini paling gampang beranak ya, yang pohon jadi kecil ya. Williamsi yang beranak, ada yang memang single head, ada yang banyak anaknya, Vartes pitosa namanya. Jadi ini selain kita banyak dapat anakan, bisa kita grafting, bisa muncul anak. Jadi nggak rugi sih teman-teman untuk mengkoleksi dan mempelajari untuk Lopopora. Yes. Nah, kenapa hari ini aku mengundang Ibu senior ini, senior grafting untuk Lopopora? Karena aku sendiri nggak bisa grafting di Lopo. Coba lah. Nah, sekarang makanya, Iya. ini salah satu kesempatan untuk kita sama-sama menggali ilmu. Karena Lopopora sendiri ini agak beda teksturnya, dia lebih juicy gitu. Jadi saya sendiri khawatir ya. Karena harganya lumayan. Dan kalau gagal ya lumayan. Cuman sekarang hari ini kita akan belajar sama orang yang sudah biasa grafting Lopopora. Semoga berhasil ya. Kalau nggak berhasil kita coba lagi. Yang penting kita tahu basic-basicnya, karena kan setiap kita grafting kan tidak selalu 100% jadi. Pasti akan ada 1-2 yang gagal atau nggak jadi gitu kan, nggak masalah. Yang penting kita tahu basic grafting untuk Lopoporanya tadi. Ya, jadi bener banget yang dijelasin sama Kak Rizky tadi. Jadi memang jadi memang untuk Lopopora itu memang dagingnya juicy. Jadi sebenarnya dia gampang banget sih nempel sama rootstocknya dibandingkan Astro ataupun Gimno. Jadi cuma dia kadang-kadang saking lembeknya. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu keras nekannya bisa kekencet. Kemudian karena dia lembeknya bisa gampang kena jamur, rempahnya kita nggak bagus atau nggak sterilnya, jadi gampang busuk. Jadi seperti itu sih. Saya juga beberapa kali tidak 100% setiap grafting Lopo itu pasti berhasil. Ada juga yang bisa nempel tapi dia nggak mau tumbuh. Jadi untuk nempelnya sih dia cepat. Cuma untuk mulai pertumbuhan dan teman-temannya itu perlu kita lihat lagi. Itu sih kita coba, kita pelajari. Intinya sih basically sama dengan grafting yang lain. Kita siapkan stok, pastiin alat-alatnya steril, kemudian kalau dokter pasti steril terus nih artinya. Jadi intinya sterilitas dan alat-alatnya. Cuma memang kadang-kadang kalau saya di sini menggunakan untuk ini kan kita lihat, kalau kita lihat kan anakannya kecil-kecil banget ya, kecil-kecil tipis. Jadi kalau kita pakai pisau yang pisau grafting seperti ini kadang-kadang agak terlalu gede kita membuat sayatan. Jadi biasanya kalau teman-teman bisa pakai silet ataupun bisa pakai, kalau saya kebetulan
karena saya di kedokteran. Nah. Jadi saya pakai pisau untuk operasi, jadi lumayan tipis dan tajam. Jadi untuk mengurangi risiko luka dan memperkecil sayatannya sih. Gitu. Berarti yang bagus ini yang gimana nih? Oh, ini karena kan ada anakan yang ada anakan yang sudah beranak. Ini diambil anakannya atau anakannya anak? Anakannya anak. Sebenarnya sih kalau saya sih, kalau intinya sih, kalau yang mula atau yang awal, yang paling gede lebih aman karena dia sudah terbentuk kambiumnya antara si induknya sama anakannya kayak gitu sih. Tapi kalau umpamanya mau kepepet, umpamanya kepotel atau gimana, yang kecil juga kita coba-coba aja, nggak langsung masalah. konsumsi aja. Hajar saja. Itu sih. Kalau saya mungkin yang paling aman ya yang gede dan sudah beranak. Silahkan Ibu Dokter. Iya. Mana ya? Kemarin belajar sama Mbak Evelyn House of Succulent itu lumayan dapat ilmu. Ya. Bisa praktek sendiri di rumah. Sekarang kita praktek untuk yang leucopora. Di sini gundul ini. Kita siapin dulu rostoknya ya. Kita pakai serius di sini. Ini kalau pakai yang mudah itu pasti berhasil dan pasti nempel. Jadi dibersihin. Iya. Setiap kita tuh beda-beda ngiris sampingnya. Ada yang diiris sampai ada yang dikit, ada yang nggak diiris sama sekali. Saya sih dikit-dikit aja ya, supaya boleh-boleh aja sih. Ini style tabanan kayaknya. Kita pastiin aja gininya rata dia, jadi supaya untuk nempelnya rata dan gampang. Oke. Kemudian selanjutnya kita ambil untuk, nanti coba kita potong dua ya, antara menggunakan pisau gramping atau menggunakan mes atau silet. Mes itu ya pisau untuk operasi. Nanti kita lihat perbandingannya di mana. Saya jadi takut dioperasi. Ini mau yang mana Pak? Bapak yang punya ini? Oh silakan, saya rela. Karena ini formnya sudah mulai banyak anakannya, jadi saya rasa udah cukup waktunya untuk di propagation dengan cara grafting. Kalau kita lihat di sini ini kan banyak anakannya. Kadang-kadang kalau banyak anakannya itu agak sulit untuk menempel karena banyak harus kita potong. Tapi bisa aja banyak cara kok. Biasa kalau buat konten di rumah tuh ya begitulah. Kalau nempel langsung jual sih. Yang mau langsung inden. Oke, ini habis terpotong. kelihatan nggak sih Bekasnya ya? gimana? Sorry. Ini bekas apa namanya itu patelannya. Ini adalah bekas yang anakannya. Jadi kita lihat ini kan ada kayak kambiumnya sedikit. Nah ini kadang-kadang titik tengah itu ya? Ya, titik tengahnya itu. Rata-rata setiap anak kan pasti ada. Jadi memang kadang-kadang dengan kondisi seperti ini kan banyak anak di bawah nih. Itu kadang-kadang kita agak sulit juga untuk menempelnya. Tapi apakah kalau awal-awal mau dihabisin semua juga nggak masalah, mau diakalin jadi agak lebih neken lebih kuat ya, supaya ketempel. Oke, terus Jadi kita fokus sama nekennya tadi. Iya. Tapi nanti ini indukannya dia bekas nggak? Atau nggak kelihatan kalau untuk jenis tofu? Kalau saya pakai, kalau biasanya sih akan membekas dan yang penting tidak busuk aja sih. Kita bandingkan yang kedua kalau kita pakai pisau operasi, lokasinya ini sama sih, agak di lebih mulus, lebih halus, tidak terlalu sulit. Jadi Gimana itu pisaunya bisa inden nggak tuh? bisa gampang.
beli di toko-toko kesehatan atau di mana juga bisa. Oke. Silet juga bisa, silet jadi dibakar sama gitu atau enggak yang gitu. Bakar. Cutter juga bisa. Pokoknya intinya yang ujungnya tipis. Kalau pisau gini menurut saya sih agak terlalu besar dia ujungnya, jadi agak lebih banyak luka. Nanti dilihat sendiri lebih lebih halus, lebih tipis sih, lebih gampang, tinggal tusuk sedikit bisa masuk. Oke. Selanjutnya sudah kita buat Dirapiin ya. Enggak. Kalau saya sih berusaha untuk memakai semuanya, jadi tinggal diatur. Kasihan kalau dipotong anaknya, tinggal kita ratain aja. Tapi segini diperes bisa nggak? Diperes kalau saya biasanya kalau yang jenis-jenis apa namanya itu, kalau yang kita grafting dari anakan seperti ini karena cukup besar dia, jadi lebih agak sulit untuk menempel. Jadi harus bantuan dari pakai klip. Pakai apa namanya itu yang plastik. Yang plastik itu kita jepit. Tapi kalau umpamanya kalau saya biasanya di rumah, kalau yang pakai yang jenis Cash Pistosa ini karena memang kecil-kecil dia gininya, jadi bisa langsung ditempel, nggak usah dipakai klip atau penjepit lagi sih. Tempel biasa aja. Tempel aja langsung. Jadi dapat. Kita coba nanti. Mungkin kita coba ntar ada yang peres. Semoga bisa dapat. Nah, stok banyak di sini. Iya banyak. Jangan bilang-bilang nanti diminta sama anak-anak. Oke, selanjutnya kita intinya sih apa namanya itu, penempelannya sama dengan yang lain. Jadi kita lihat vascular ringnya, kemudian kita tempelin dia vascular ring si loponya dengan vascular ring broadstock si seriesnya. Ya. Setengah. Intinya nempel. Ini kan agak sudut nih, kita cari posisinya supaya dia enak. Nah, jadi kita ini. Jadi yang penting nggak mesti lebih detail untuk dilihat. Oh iya, ya, di sini saya ya. dong. Jadi ini kayak edukatif namanya. Dicari posisinya jadi supaya sama-sama nempel. Yang penting rootstock, betul batang kambiumnya si lupo itu nempel. Kemudian anak yang lainnya juga aman. Kalau enggak gitu ya potong terpaksa. Karena ini kan dia ada anakan yang agak ke bawah. Ya. Jadi itu akan jadi tantangan tersendiri bagi teman-teman yang grafting. Kalau bagusnya sih kalau nggak ada anakannya. Cuman kalau ada anakannya tadi seperti yang dibilang, kita nyari posisi yang pas biar anakannya juga nggak kejepit. Terus juga proses penempelannya bisa maksimal antara sekian sama stoknya tadi itu ya. Oke, selanjutnya untuk ini dia. Nempelnya sih sebenarnya apa aja bisa. Cuma kalau saya simpelnya saya pakai ini plester untuk medis juga. Oke. Nah, jadi ini gampang nempel dan tidak membuat lengket juga sih. Kayak gitu. Kalau isolasi kadang-kadang kalau kesiram bisa terkelupas. Kalau saya sih ini sih biasanya saya pakai. Tapi nanti ngelepasnya biasa aja. Lepasnya biasa aja. Atau dikasih air atau gimana? Enggak. Langsung sih. Umpamanya kadang-kadang kan kita halo. Oh, terima kasih. Sampai karet. Nih. Oke, selanjutnya kan kita kadang-kadang kalau nempel tuh bisa lengket karena si lopo ini kan kulitnya tipis banget. Jadi bisa kita buat ini yang bagian untuk pelindungnya ya. Ya, untuk pelindungnya bisa pakai tisu boleh, bisa pakai plastik boleh, apa aja. Kalau saya pakai yang ada aja. Jadi pastiin yang nempel ke lopo ini bagian yang tidak lengket. Tidak lengket. Ya. Berarti memang basicnya tetap selasnya itu tidak nempel di sini ya. Tapi kalau mau nempel juga nggak masalah sih. Agak lebih takutnya nanti terkelupas saja. Udah nempel, pas narik lepas semua. Asik dah. Biasa seperti itu. Makanya kalau di sini di mini plan itu biasanya memang pakai tisu. Cuman memang lebih mengira-ngira karena tisunya itu ngeblok dia kan. Kalau ini kayaknya bagus juga nih. Enggak terlalu. Dan ini saya rasa bisa dipakai lagi. Oh gitu. Ini dilepas nanti pakai lagi. Supaya rapi ya. Gimana nih? Di Kimia Farma ada Bu. Enggak 14.000. Mantap. Jadi bagi teman-teman kalau di mini plan biasanya pakai solasi kertas. Ini ada lagi solasi medis, bisa jadi Micropore atau yang di Kimia Farma ada Nexcare namanya. Oke.
berbagai macam. Halo Kimia Farma. Selanjutnya Jadi ada banyak alternatif untuk penempel ya. Iya. Penempel. Isolasi tempelnya. Oke. kalau pakai isolasi biasanya seberapa panjang? Sepanjang sampai Ah, bawah jadi atau gini. seberapa? Kalau untuk isolasi kertas itu untuk rootstock serius gini dia nempel karena tidak Minyak atau berair atau bukan kalau kalau mirtilo itu kan ada kayak serbuknya tuh. Ya, ya. Yang kalau kita gini nggak kan ada lilinnya ya, putihnya nggak ada ah. lapisan lilinnya ya. Jadi kalau di mirtilo biasanya isolasi kertas itu dia nggak nempel. Jadi benar-benar harus panjang ke bawah. Kalau nggak sampai ke sini gitu. Atau teman-teman bisa pakai Isolasi plastik, kalau isolasi bening itu isolasi bening teman kayak Forex itu dia pakai itu biasanya tetap sepanjang sesukanya. sesukanya. Oke deh. Tapi kalau aku sendiri ya itu tadi maksudnya khawatirnya waktu buka. Tapi kan dia udah biasa jadi dia tahu cara buka seperti apa. Teman-teman yang lain juga ada pakai apa namanya itu? Karet. Pakai karet. Oh karet ya. Karet kalau yang jenis gini ini gampang karena bisa nempel di sini dia. Jadi kita bisa coba-coba bagaimana cara. Tapi ini tadi nggak terlalu ditekan ya. Agak ditekan sedikit. Ada ditekan sedikit, Ya, tapi agak nggak ditekan terlalu. supaya nempel, tapi nggak sampai banyak sekali. Itu biasanya kalau pengalaman saya itu sekitar 3-5 hari itu sudah nempel. Kemudian untuk mastiin si sionnya ini masih aman atau tidak bisa kita pencet-pencet aja, masih padat ya, ya udah kita lihat-lihat gitu aja. Terus umpamanya kalau cari amannya lagi bisa ini ditutup pakai klip plastik ataupun botol gelas aqua. Sepertinya nggak pengap ya? Enggak sih. Nggak sih. Enggak sih, soalnya kan ini ada, kita nggak tutup semuanya. Oh, ada rongga-rongga di bawahnya. Kalau saya biasanya pakai gelas aqua aja ditempelin sini supaya Halo nggak- Aqua. pakai gelas bening lah, plastik itu ditutup aja supaya nggak kesiram. Kadang-kadang kita kena siram, kemudian nggak terlalu panas gitu. Dan untuk penempatannya sih di tempat yang teduh. Gitu aja. Nanti kita lihat lagi 3-5 hari ke depan untuk penempatannya. Yap. Iya sayang. Terus lagi satu ini mau pakai yang mana kak? Bentar lagi selesai dulu ya. Mau pakai yang mana? Asal ada lagi satu. Kita bikin konten lagi satu. Oke. Oke. Jadi ini adalah kontennya kita grafting Leucophora on serius dengan Ibu Ayu. Udah biasa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung DM ya. Ya, Jadi silakan. kita bantu jawab juga. Nanti kalau saya nggak ngerti, saya DM dia lagi untuk jawab DM-nya kalian. Oke. Jadi ini kontennya menyikan.tv. Jangan lupa subscribe mp.tv dan kita nanti akan lanjut lagi ke Konten itu. konten. Oke. Dadah.